Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya yang sudah masuk di kolom komentar YouTube, Instagram ataupun di thread atau di TikTok ya. Mungkin untuk malam hari ini kita fokus pada 4 pertanyaan dulu aja ya. Dan ada macam-macam sebenarnya ini pertanyaan, ada yang terkait dengan lari tempo, ada yang runners nih ya, terus zona 2 MAF training, ada juga yang terkait dengan cadence ya. Tapi sebelum saya menjawab satu persatu, ini disclaimer dulu ya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya pribadi dan pengalaman saya. Kalau ternyata memang ada yang sesuatu hal yang tidak pas, silahkan dari teman-teman juga mencari referensi yang lain kayak gitu, karena saya juga bukan atlet, saya juga bukan coach kayak gitu, jadi murni tidak bisa 100% apa yang saya sampaikan itu di sebagai acuan ya. Ini saya cuma sharing aja kepada teman-teman semuanya. Kalau ternyata cocok apa yang saya sampaikan ya boleh itu dipakai, tapi kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa kayak gitu, kita sharing-sharing saja. Jadi gitu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita mulai. Ini pertanyaan pertama terkait dengan cadence terlebih dahulu ya. Kalau PES 8 cadence-nya tetap 170 atau 180 ya. Jadi dulu di awal saya lari itu memang cadence itu sesuatu hal yang tidak saya perhatikan. Karena ya ilmu terkait dengan lari saya baru memahami setelah berjalan beberapa waktu ya. Tidak serta-merta langsung saya pelajari semuanya, bertahap. Saat lari pertama kali yuk merasa itu nggak nyaman sebenarnya, ngos-ngosan dan lain sebagainya. Saya mencari tahu ternyata memang ada yang namanya heart rate zone seperti itu yang bisa punya dampak pada effort kita di dalam berlari. Saya pelajari itu dulu. Jadi seringnya pada saat itu saya melaksanakan MAF training. Biar apa? Biar saat saya lari itu heart rate-nya itu tidak tinggi. Seperti itu. Baru setelah itu ternyata ada yang namanya cadence atau irama langkah kaki. Dan setelah dibaca-baca lebih lanjut, lebih jauh kayak gitu, ternyata saat saya lihat data lari saya itu mayoritas di awal-awal saat saya lari itu cadence-nya itu di 160-an. Otomatis itu stride-nya atau panjang langkahnya itu terlalu lebar ya gitu. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan pada akhirnya di awal-awal lari itu lututnya sering saya sakit lutut, karena memang kalau di dalam biomekanik tubuh kita saat stride-nya itu terlalu panjang, akhirnya tumpuan kaki itu nanti menumpu pada lutut semua, yang pada akhirnya menyebabkan selesai lari itu lututnya itu sakit ya. Maka saya belajar gitu, ternyata cadence itu kalau semakin banyak otomatis kan langkahnya akan semakin pendek kayak gitu, dan semakin pendeknya langkah itu akan menyebarkan beban tubuh itu bukan hanya di lutut tapi di semua badan. Jadi disebar untuk pembagian beratnya kayak gitulah ya, secara biomekaniknya seperti itu. Nah, baik itu pace cepat maupun pace pelan itu saya usahakan di atas 170 kayak gitu. Kalau di jam saya itu kan kadang itu akurat untuk memperhatikan cadence-nya atau membaca cadence-nya. Jadi memang mayoritas ya 178 sampai dengan 183 kalau jam saya itu membaca cadence saya untuk saat ini. Pace 8, pace 9, pace 7, pace 6, pace 4 ya, itu semuanya saya sekitaran itu. Bedanya kalau misalkan pace 4 itu langkahnya semakin panjang, kalau pace 8 itu langkahnya semakin pendek. Tapi kalau untuk cadence-nya irama langkah kakinya itu sama kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus untuk cara melatihnya bagaimana? Nah, melatihnya itu adalah dengan
menggunakan alat bantu ya. Kalau di jamnya itu ada metronom, itu enak sebenarnya. Jadi saat lari kita bisa menggunakan jam metronom kayak gitu kan. Tapi kalau enggak, kita itu bisa pakai metronom online yang ada di HP kayak gitu. Jadi ini saya tak mencari metronom online. Metronom online. Katakanlah ini ya. Situs tidak bisa diakses ya. Nah, ini ya. Katakanlah 180 kita set ya, kita start. Oh, kok kayak gini? Ini karena untuk musik ya. Coba saya pakai yang lain. 180 coba ini. Tek 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 tek. Jadi latihannya kayak gitu. Terus langkah kakinya itu kita paskan dengan ketukannya itu. Tek 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 ya. Ini 180 ya metronomnya itu ya. Jadi seperti itu ya. Ini efeknya juga nanti insya Allah akan mencegah cedera, terutama di bagian lutut. Jadi gitu, semoga bisa menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan zona 2 sama MAF training ya. Karena keduanya itu training itu hampir sama, apakah ambil salah satunya saja? Sebenarnya ini persamaan dan perbedaannya itu ada ya. Persamaannya apa? Ini sama-sama untuk membentuk base aerobik sebenarnya ya. MAF training itu biar kita nggak overtraining kayak gitu. Zona 2 pun juga sama, itu juga biar kita nggak overtraining dan kita membentuk base aerobiknya. Cuman zona 2 tuh beda-beda nanti ya. Zona 2 pakai LTHR, pakai HRR atau pakai maximum heart rate itu udah beda rumusnya ya. Jadi seperti itu. Mau pakai yang mana? Yang zona 2-nya. Pakai maksimum heart rate yang HRR, terus yang ada di Strava itu pun juga nanti heart rate-nya beda-beda akhirnya. Ya kayak gitulah dinamika di dalam menentukan zona 2-nya. Tapi pada prinsipnya ya, pada prinsipnya baik MAF training maupun yang zona 2 itu adalah untuk membentuk base aerobiknya. Mana yang perlu kita pakai ya gitu. Ini kalau pengalaman saya pribadi ya, untuk zona 2 saya, kalau pakai rest heart rate-nya saya, itu saya zona 2-nya di 131 sampai 145 ya. Heart rate zona 2 saya itu 131 sampai 145. Kalau di Strava itu malah lebih luas lagi zona 2-nya saya. 121 sampai 150 ya. Kan beda lagi. Kalau LTHR karena saya nggak tahu lactate threshold-nya dan lain sebagainya, jadi saya belum memahami lactate threshold saya di zona 2-nya itu berapa, saya nggak tahu ya. Terus kalau di MAF training itu kan usia dikurangi 180 dikurangi usia ya. 180 dikurangi usia saya itu jalan 35, katakanlah 35, berarti kan 145. Antara zona 2 saya yang pakai HRR heart rate zone itu atau yang pakai rest heart rate sama yang zona 2 sama yang MAF training itu sama 145 sama 145. Yang pakai rest heart rate 145 maksimalnya, yang pakai MAF training juga 145. Cuma bedanya kalau MAF training itu ada toleransi, boleh di plus 5 kalau kita itu sudah terlatih ya, sudah terlatih untuk larinya itu sudah lumayan lama, gampangnya kayak gitu. Makanya saya sering membedakan kalau zona 2 itu ya udah saya lari maksimal di 145 heart rate-nya gitu. Apakah saklek? Ya enggak juga ya. Saya kadang itu nggak pakai heart rate juga, lari-lari aja, cuman ya pada akhirnya hasilnya ya di 145 itu. Terus kalau MAF training itu maksimal di 150. Itu hampir mirip dengan zona 2-nya saya di Strava. Ya maka dari itu mau mana yang dipilih ya senyamannya saja ya. Mana yang lebih nyaman untuk dari teman-teman itu pakai. Kalau misalnya nyaman dengan zona 2, pakai aja zona 2, tapi harus konsisten dan konsekuen. Kalau misalkan sudah melewati dari zonanya itu kayak gitu,
maka kita punya konsekuensi untuk memelankan larinya. Biar apa? Biar nantinya kita tidak overtrain, apalagi yang kita itu masih sebagai pemula pelari pemula gitu kan. Jangan langsung nih, wah saya ada yang menyampaikan pakai RPE atau rate of perceived exertion atau pakai RPE, intinya dari persepsi saya terkait dengan effort lari ini gitu. Bisa jadi itu effortnya ringan tapi heartnya udah tinggi kayak gitu. Nah, saya lebih cenderung ke heart rate base dulu kayak gitu, baru kita kalau udah terbiasa dengan heart rate base kayak gitu, baru kita mempersepsikan ini, oh ini kayaknya ringan, ini berat kayak gitu. Nek saya ya, itu pun pendapat orang berbeda-beda. Nek saya lebih prefer untuk di awal-awal itu lebih nyaman pakai MAF training karena heart rate-nya itu jauh lebih tinggi. Ya, kalau zona 2 kan 145. Kalau heart rate-nya pakai yang MAF training kan 150, kan lumayan itu 5 poin di atasnya zona 2. Jadi larinya bisa lebih cepat, lebih nyaman lah gampangannya untuk saya. Nah, saya seperti itu ya. Terus pada akhirnya sudah banyak terlatih kayak gitu ya, mix aja. Nah, saya kayak gitu, bahkan kemarin long run itu saya mix zona 1, zona 2 sama MAF training kayak gitu ya. Jadi dinikmatin saja larinya ya. Gitu, semoga bisa menjawab ya di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, aku udah 2 minggu nih sakit lutut ya. Sudah 2 pekan sakit lutut. 5K ke atas baru hilang sakit lutut kirinya. Ada masukan mas untuk mengobatinnya? Kalau aku baca sepertinya jumpers knee. Sebenarnya kalau jumpers knee atau mungkin yang dimaksud runners knee ya, sakit lutut yang ada di yang pada pelari ya gitu kan. Sebenarnya kalau mau lebih akurat lagi ya tanya dengan dokter ortopedi atau atau fisioterapi ya gitu, biar nanti bisa mendapatkan penanganan yang tepat ya gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada anggaran itu, coba dievaluasi dulu ya terkait dengan tekniknya kita berlari seperti apa, apakah masih overstretch atau enggak kayak gitu ya. Karena ada yang sering menyampaikan saya tipe orang cadence, saya tipe orang stretch. Sebenarnya orang lari itu menurut saya tidak perlu dibeda-bedakan kayak gitu, karena memang yang paling pertama kali harus kita latih itu adalah cadence-nya terlebih dahulu, baru nanti diikuti dengan stride-nya. Jadi kayak gitu ya. Bisa jadi sakit lutut yang pertama itu terkait dengan berat badannya ya. Saya nggak tahu nih ya dari yang penanya itu berat badannya berapa, apakah ideal atau enggak, seperti itu. Terus yang kedua bisa jadi overtraining ya. Yang ketiga ototnya bisa jadi belum kuat, kurang strength training kayak gitu. Terus yang ketiga teknik larinya yang salah sehingga kita mendaratnya itu jauh di depan tubuh kita gitu, yang pada akhirnya menyebabkan overstretch gitu. Yang pertanyaan seperti ini nggak bisa dijawab dengan spesifik dan pasti seperti itu enggak, karena memang penyebab orang sakit lutut itu macam-macam ya. Jadi kayak gitu, kalau misalkan mau lebih akurat itu memang tanya aja sama dokter ortopedi atau fisioterapi biar nanti bisa mendapatkan jawaban yang lebih tepat ya. Cuman memang kalau secara pengetahuan dasarnya biasanya itu kalau nggak kegemukan ya tekniknya salah, kalau nggak tekniknya salah atau yang overstretch itu kurang untuk strength training. Sebenarnya di situ sih yang sering disampaikan oleh para coach ataupun para profesional gitu ya. Makanya ini pentingnya untuk kita itu selalu strength training ya, karena memang kita lari kan menggunakan otot, bukan hanya menggunakan jantung sama paru-paru. Maka sepekan itu 2 kali lah ya minimal untuk kita itu melaksanakan strength training ya. Gerakannya apa saja, ada bagian leg, cari aja tutorialnya di YouTube, ada squat ya gitu, ada lunges, ada calf rise ya gitu, ada yang lainnya, ada di bagian core juga perlu kita latih juga ya gitu. Terus upper juga jangan lupa. Jadi setidaknya itu untuk gerakannya apa saja ya, mungkin nanti bisa dicari di YouTube ya. Jadi ya seperti itu.
apa yang bisa saya sampaikan ya. Intinya coba tanya aja pada fisioterapi atau dari dokter ortopedi, semoga nanti bisa diberikan kesembuhan ya. Kalau 2 pekan itu ya udah lumayan loh, udah lumayan lama sebenarnya. Intinya kalau sakit itu bukan berarti terus kita akhirnya dipakai lari aja, enggak. Justru kalau sakit sampai dengan 2 pekan itu berarti ada yang salah di dalam kita, itu intensitas larinya. Jadi gitu, memang harus tanya sama yang lebih ahli ya. Ini semoga bisa menjawab. Pertanyaan terakhir ya, terkait dengan lari tempo, patokannya itu pakai acuan target pace atau acuan HR ya. Lah ini juga tidak ada aturan baku ya dari apa yang saya pelajari. Ini murni pendapat saya, dari apa yang saya pelajari dari coach, beberapa coach maupun dari literatur ya gitu kan. Lari tempo itu ada macam-macam. Tempo berdasarkan heart rate zone gitu. Ada yang tempo berdasarkan pace zone-nya itu. Ada yang tempo berdasarkan dari RPE. Kan beda-beda akhirnya kan. Kita mulai dari yang heart rate ya gitu kan. Biasanya ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 ya gitu kan. Zona 1 lah pemanasan, zona 2 itu untuk aerobik, zona 3 ada yang bilang itu zona tempo, ada terus yang menyampaikan zona 4 zona threshold, yang zona 5 itu maksimum effort atau VO2 max ya gitu. Itu berarti kan zona 3 itu zona tempo, zona 4 zona threshold. Ada yang menyampaikan kalau pakai heart rate kayak gitu. Nah, makanya ya monggo saja dilihat kira-kira yang nyaman yang mana. Kalau misalkan saya sendiri, kalau sudah punya target terkait dengan nanti hasil race-nya itu mau target waktu berapa, katakanlah ini PB saya di 5K itu 420 katakanlah kayak gitu kan, saya mau targetkan 415. Ya berarti kan saya harus bisa menahan 5 kilo 5 detik gitu kan, lebih cepat dibandingkan yang sekarang ya 420. Berarti kan pace temponya saya itu kalau di literatur beberapa jurnal yang saya baca atau di artikel itu 10-15 detik lebih lambat dari PB saya ya. Berarti kalau 420 PB saya ya 425, 430 itu saya harus nahan untuk pace temponya. Itu kalau standar pace ya gitu. Kalau heart rate tadi yang saya sampaikan ada yang membagi tadi zona 1 itu sebagai pemanasan, zona 2 itu sebagai daya tahan aerobik, yang zona 3 itu tempo, zona 4 threshold, zona 5 itu maksimum effort ya. Itu salah satu bagiannya yang saya baca di Strava itu kayak gitu ya salah satunya. Ada yang pakai pace ya gitu kan. Pace-nya itu adalah ambil aja 10-15. Kalau 10K mungkin beda lagi ya. Tapi biasanya saya ratakan sih, kalau misalkan 5 kilo saya targetnya 5 kilo itu biasanya 5-10 detik lebih lambat gitu. Tapi kalau yang 10 kilo itu biasanya saya range-nya untuk temponya itu lebih luas biasanya itu. Ya sekitar 5-15 atau sampai 20 detik lebih lambat dibandingkan pace race-nya. Kayak gitu, pace race target yang saya sampaikan itu ya. Jadi gitu. Ada juga yang pakai effort ya atau RPE. RPE itu kan lari tempo, itu sebenarnya lari yang dia itu tidak mudah dan juga tidak terlalu berat ya. Itu kan pakai persepsi berarti kan, tidak pakai heart rate dan juga tidak pakai pace. Ya itu kalau orang yang sudah terlatih mungkin itu sangat bermanfaat dan insya Allah datanya akurat, tetap akurat. Tapi kalau untuk pelari yang rekreasional kayak kita, kadang nggak paham ini termasuk berat atau enggak gitu ya, lebih mudah kan pakai angka-angka gitu kan dibandingkan pakai persepsi ya, seperti itulah. Memang berkaitan dengan persepsi itu lebih mudahnya kalau kita itu ngukurnya pakai angka-angka dulu, terus kita persepsikan, oh kalau seperti ini kayak saya lebih menganggapnya ini agak berat ya gitu, kalau heart rate segini saya bisa menganggap ini ringan. Nanti lama kelamaan kalau kita itu sudah terpola dan sering latihan, insya Allah nanti akan lebih akurat persepsi kita itu. Jadi kalau saya biasanya di awal-awal itu masih menggunakan angka-angka itu, angka heart rate, angka tempo. Jadi kalau yang ditanyakan itu menggunakan pakai acuan target pace atau acuan HR ya gitu, nah untuk saat ini
saat ini tuh saya memang targetnya ada target pace kayak gitu. Akhirnya saya selalu menggunakan pace untuk lari tempo. Dan akhirnya untuk heart rate-nya pun akhirnya menyesuaikan dengan seiringnya saya mileage-nya saya tambah, terus zona 2 atau yang zona rendahnya itu saya perbanyak juga, karena untuk intensitas lari saya itu hampir 80% itu di zona 2 sama MAF training. Dan semakin saya tambah itu porsinya untuk yang pace aerobiknya, akhirnya untuk yang lari tempo ya akhirnya beneran tempo, tidak di VO2 max gitu di zona 5 itu enggak ya. Terakhir ini saya di 160-an, 164, 165 kayak gitu. Yang terakhir itu saya lari di pace 420-an itu 165 ya. Itu di zona 4 saya. Jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Itu semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi itu ya jawaban dari yang pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau dari apa yang saya sampaikan itu mungkin dari teman-teman punya jawaban yang berbeda, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi lagi. Dan kalau misalkan apa yang saya sampaikan salah atau mungkin kurang tepat, bisa juga disampaikan juga, dan koreksinya seperti apa dengan tangan terbuka insya Allah akan saya terima, dan saya sangat terbuka untuk belajar kembali ya gitu, karena memang saya pun bukan coach apalagi pelari profesional kayak ya seperti teman-teman semuanya ini, hanya pelari rekreasional. Maka kita harus selalu belajar seperti itu, karena untuk bayar coach juga mahal seperti itu ya. Maka dari itu ya akhirnya saya belajar dari sharing-sharing dari para coach yang mereka itu juga di YouTube, menyampaikan di Instagram dan lain sebagainya. Tapi memang itu harus difilter dan kita harus paham fondasi-fondasi dasarnya di dalam kita berlatih. Gitu saja untuk kesempatan hari ini, semoga bisa menjawab dan memberikan insight untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.